Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Satria Setiaji. Saya dari kelas TI 244 dengan NIM 240103250. Kali ini saya akan presentasi laporan UAS basis data dengan judul Sistem Informasi Transaksi Sewa Mobil atau Rental Mobil. Untuk selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Tema database yaitu sistem informasi transaksi sewa mobil atau rental mobil. Metode yang dipakai yaitu normalisasi database. Sistem informasi transaksi sewa mobil atau rental mobil merupakan sistem basis data yang dirancang untuk mengelola proses penyewaan kendaraan secara terstruktur dan efisien. Sistem ini mencatat data pelanggan, data mobil, transaksi penyewa, serta detail lama sewa dan biaya yang dikenakan. Dengan penerapan normalisasi database dirancang untuk meminimalkan red- redundansi data serta menjaga konsistensi dan integritas data. Nomor 1, tabel tak normal atau unnormalized form. Untuk data tabelnya yaitu nomor nota ini, tanggal sewa, nama pelanggan, alamat, bil, harga sewa, lama sewa, dan total harga sewa. Untuk nomor 2 normalisasi bentuk sama yaitu 1NF, yaitu nama pelanggan, alamat, nama mobil, harga, dan lama sewa. Ketika normalisasi bentuk kedua, 2NF. Pertama ada tabel transaksi yaitu nomor nota, tanggal sewa, nama pelanggan, alamat. Yang kedua tabel detail transaksi yaitu nomor nota, nama mobil, harga sewa, dan lama sewa. Yang nomor 4 normalisasi bentuk ketiga DNF. Yang pertama ada tabel pelanggan yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat. Terusnya ada tabel mobil yaitu ID mobil, nama mobil, dan harga sewa. Selanjutnya juga ada tabel transaksi yaitu nomor nota, tanggal sewa, dan ID pelanggan. Dan terakhir ini ada tabel terkait transaksi yaitu nomor nota, ID mobil, dan lama sewa. Selanjutnya kita ke bab 2 yaitu perancangan database, yaitu entity relationship diagram atau IRD. IRD pada sistem informasi transaksi sewa mobil menggambarkan hubungan antara entitas pelanggan, bil, transaksi, dan detail transaksi. Pelanggan melakukan transaksi penyewaan yang tercatat dalam tabel transaksi, kemudian setiap transaksi memiliki detail mobil yang disewa beserta lama waktu sewa. Relasi antara entitas dirancang menggunakan primary key dan foreign key untuk menjaga integritas data. Untuk gambarnya yaitu ini untuk ID pelanggan serta ini yaitu harga sewa itu ke transaksi. Selalu transaksi memiliki lalu ke transaksi lagi yaitu ke pelanggan yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat pelanggan. Nama mobil yaitu ID mobil, nama mobil, dan harga sewa. Lalu transaksi juga melakukan ke detail transaksi, juga melakukan ke penyewa. Untuk detail transaksi ini ke nomor nota, ID mobil, dan lama sewa. Untuk selanjutnya nomor 2 ini perancangan database. Untuk langkah awal dalam pembuatan database adalah mengaktifkan exam dan mengakses PHP MyAdmin. Karena di sini saya membuat database melalui
MySQL, jadi harus melalui exam. Ini mengaktifkan Apache dan MySQL. Selanjutnya, database dirancang menggunakan perintah SQL create database untuk membuat database baru, kemudian create tabel untuk mendefinisikan tabel-tabel utama beserta relasi kunci antar tabel. Struktur database terdiri dari empat tabel, yaitu empat tabel utama, yaitu pelanggan, mobil transaksi, dan detail transaksi yang telah menyesuaikan dengan prinsip normalisasi 3NF. Untuk tabelnya bisa dilihat sendiri di sini. Ini di MySQL-nya. Selanjutnya langsung saja kita ke sini. Setelah proses pembuatan tabel selesai, database siap diisi dengan data. Contoh menggunakan perintah insert into untuk mensimulasikan proses transaksi sewa mobil. Untuk contohnya seperti ini. Ada di selanjutnya ada kode insert into, fungsi untuk memasukkan data rekaman atau record ke dalam tabel yang telah dibuat. Setiap perintah insert digunakan untuk mengisi nilai ke dalam kolom-kolom tertentu sesuai dengan struktur tabel, sehingga dapat mensimulasikan data nyata seperti identitas pelanggan, data mobil yang disewakan, transaksi penyewa, serta rincian nama sewa mobil pada sistem sewa mobil. Untuk contohnya seperti ini. Contohnya yang ketiga, penyelidikan soal tabel. Yang pertama ada tabel mobil. Tabel ini menyimpan data kendaraan yang disewakan, ciri dari ID mobil, nama mobil, dan harga sewa per hari. Contohnya seperti ini ya. Selanjutnya tabel pelanggan, yaitu tabel yang berisi informasi penyewa berupa ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat. Ini juga sudah ada contohnya. Selanjutnya tabel transaksi. Tabel ini menyimpan data utama penyewaan seperti nomor nota, tanggal sewa, dan ID pelanggan. Contohnya seperti ini. Untuk tabel detail, untuk selanjutnya tabel detail transaksi, yaitu tabel ini tabel detail transaksi ini berisi rincian mobil yang disewa beserta lama penyewa pada setiap transaksi. Contohnya seperti ini juga. Selanjutnya langsung ke bab 3 saja, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dari perancangan database sistem informasi transaksi sewa mobil ini adalah terbentuknya struktur database relasional yang memenuhi standar normal form atau 3NF. Pemisahan tabel master dan tabel transaksi berhasil mengurangi redundansi data serta meningkatkan efisiensi penyimpanan. Itu implementasi normalisasi. Tiap tabel dirancang agar atribut non-kunci hanya bergantung pada primary key, sehingga tidak terjadi ketergantungan transitif. Namanya integritas relasional, yaitu penerapan origin key memastikan bahwa data transaksi bukan hanya hanya dapat dilakukan untuk pelanggan dan mobil yang terdaftar. Untuk mekanisme transaksi, yaitu pemisahan tabel transaksi dan detail transaksi, memungkinkan suatu transaksi mencatat lebih dari satu mobil yang disewa dengan lama sewa yang berbeda. Kemudian langsung saja ke bab 4, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa database sistem informasi transaksi sewa mobil berhasil dirancang menggunakan prinsip basis data relasional dan menormalisasi hingga bentuk 3NF. Struktur database yang terbentuk mampu menjaga integritas data, menghindari redundansi, serta memudahkan pengelolaan data transaksi penyewaan mobil. Yang terakhir, database ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem aplikasi berbasis web atau desktop guna mendukung proses bisnis rental mobil secara lebih optimal dan terkomputerisasi. Itu saya rasa cukup itu saja. Terima kasih.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.